HaiDunia.com. Gimana kabarnya hari ini? Dunia.com. Di balik peta dunia yang kau lihat hari ini, tersembunyi kisah tentang negara-negara yang pernah eksis, punya pemerintahan, punya rakyat, bahkan ikut perang dunia. Tapi hari ini, mereka lenyap, tidak diajarkan di sekolah, tidak diakui di sejarah resmi. Dan yang lebih aneh, ada beberapa yang dihapus secara sengaja. Ini adalah kisah negara-negara yang pernah ada, tapi kini hilang dari peta dunia. Yang pertama, Rusia, negara yang menghancurkan diri sendiri. Prusia, sebuah kekuatan militer besar di Eropa, pernah menjadi jantung Kekaisaran Jerman. Tapi setelah Perang Dunia II, nama Prusia dihapus, dilarang, dilupakan. Mengapa? Karena ia diasosiasikan dengan militerisme Nazi dan kekuasaan otoriter. Negara ini tidak ditaklukkan musuh. Ia dibubarkan sendiri oleh sekutu. Hari ini sebagian wilayahnya menjadi Polandia, Jerman, dan Rusia. Tapi, nama Prusia disensor dari sejarah. Bayangan elang besi, lambang Prusia, pernah menaungi sebagian besar Eropa. Kekuatan militernya yang dahsyat, jantung Kekaisaran Jerman, menggetarkan dunia. Namun, setelah Perang Dunia II, bayangan itu lenyap, ditelan sejarah. Nama Prusia bukannya dihapus oleh musuh yang ditaklukkan, melainkan oleh sekutu yang membubarkannya sendiri. Mengapa? Karena Prusia menjadi sinonim militerisme Nazi dan kekuasaan otoriter yang brutal. Wilayahnya terbagi menjadi bagian dari Polandia, Jerman, dan Rusia. Namun lebih dari sekadar pembagian teritorial. Prusia sendiri dihapus dari ingatan kolektif, disensor dari buku-buku sejarah. Seakan-akan sebuah kerajaan yang perkasa itu tak pernah ada. Kisah ini bukan hanya tentang runtuhnya sebuah negara, melainkan tentang bagaimana sebuah identitas nasional dihapus paksa, menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan atas namanya. Sebuah peringatan akan bahaya, nasionalisme yang tak terkendali, dan konsekuensi mengerikan dari sebuah warisan yang tercemar. Yang kedua, Kekaisaran Austro-Hungaria. Kekaisaran Austro-Hungaria, sebuah narasi tentang kekuasaan, kebinekaan, dan keruntuhan. Latar belakang dan pembentukan Kekaisaran Austro-Hungaria 1867 sampai 1918 merupakan sebuah uni konstitusional antara Kerajaan Austria dan Kerajaan Hongaria. Uni ini lahir dari kompromi Austro-Hungaria tahun 1867 yang mengakhiri konflik berkepanjangan antara kedua kerajaan tersebut. Kompromi ini menghasilkan sebuah sistem monarki dualis, di mana kedua kerajaan memiliki pemerintahan sendiri, namun berbagi penguasa tunggal, Kaisar Austria sekaligus Raja Hongaria. Struktur dan karakteristik kekaisaran ini memiliki karakteristik multietnis yang kompleks. Selain Austria dan Hongaria, wilayah kekuasaan Austro-Hungaria mencakup Bohemia, Galicia, Kroasia, Slavonia, Bosnia, Herzegovina, dan berbagai wilayah lainnya dengan beragam kelompok etnis seperti Jerman, Hongaria, Ceko, Polandia, Ukraina, Serbia, Kroasia, Slovenia, Italia, dan Rumania. Keberagaman ini menciptakan dinamika politik yang rumit, di mana nasionalisme etnis menjadi kekuatan pendorong utama dalam politik dalam negeri. Sistem pemerintahan dualis, meskipun dirancang untuk menyeimbangkan kekuasaan, seringkali menimbulkan ketegangan antara Austria dan Hongaria. Peran dalam Perang Dunia I dan keruntuhan. Kekaisaran Austro-Hungaria merupakan salah satu kekuatan tengah dalam Perang Dunia I. Peristiwa pembunuhan. Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada tahun 1914 memicu deklarasi perang terhadap Serbia dan akhirnya menyeret Eropa ke dalam konflik besar tersebut. Kekalahan dalam perang secara signifikan melemahkan kekaisaran dan memicu gelombang pergerakan nasionalis di berbagai wilayahnya. Pada Oktober tahun 1918, Hongaria mendeklarasikan kemerdekaannya dari Austria, menandai berakhirnya Kekaisaran Austro-Hungaria. Keruntuhan Kekaisaran Austro-Hungaria menghasilkan pembentukan beberapa negara baru di Eropa Tengah dan Tenggara, termasuk Austria, Hongaria,
Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Warisan Kekaisaran Austro-Hungaria masih terasa hingga saat ini dalam bentuk identitas budaya, bahasa, dan politik di wilayah-wilayah bekas jajahannya. Kekaisaran ini juga menjadi studi kasus penting dalam dinamika multikulturalisme, nasionalisme, dan imperialisme pada abad ke-19 dan ke-20, negara raksasa Austro-Hungaria. Negara multinasional dengan 15 etnis besar, kekuatan industri, dan budaya megah. Tapi saat Perang Dunia I pecah, kekaisaran ini runtuh dalam sekejap. Kini wilayahnya menjadi 8 negara, Austria, Hungaria, Ceko, Slovakia, dan lain-lain. Namun warisan kekaisaran ini masih menghantui politik Eropa sampai hari ini. Ketiga ada Republik Biafra, negara yang dihapus paksa. Tahun 1967, di Nigeria, muncul negara bernama Republik Biafra. Mereka menyatakan merdeka karena diskriminasi terhadap suku Igbo. Tapi hasilnya, perang saudara brutal, jutaan orang mati kelaparan. Dunia menutup mata. Hari ini, bahkan di buku sejarah Nigeria, Biafra nyaris tak disebutkan. Republik Biafra, sebuah negara yang dihapus paksa. Republik Biafra, sebuah negara yang memproklamirkan kemerdekaannya dari Nigeria pada 30 Mei tahun 1967, hanya bertahan selama kurang dari 3 tahun sebelum dihancurkan paksa oleh pemerintah federal Nigeria. Kisah Biafra adalah tragedi yang diwarnai oleh konflik etnis, perang saudara, dan kelaparan massal. Latar belakang konflik. Nigeria setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1960, menghadapi tantangan besar dalam menyatukan beragam kelompok etnisnya. Ketiga kelompok etnis utama Igbo di timur, Hausa Fulani di utara, dan Yoruba di barat memiliki perbedaan budaya, agama, dan ekonomi yang signifikan. Ketegangan antar etnis ini memuncak dalam serangkaian kudeta militer dan kekerasan yang menargetkan etnis Igbo. Peristiwa ini memicu keinginan kuat di kalangan Igbo untuk memisahkan diri dan membentuk negara sendiri. Proklamasi kemerdekaan dan perang saudara. Di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, wilayah timur Nigeria memproklamirkan kemerdekaannya sebagai Republik Biafra. Deklarasi ini disambut dengan penolakan keras dari pemerintah federal Nigeria yang melihat Biafra sebagai ancaman terhadap kesatuan dan integritas negara, terutama karena wilayah tersebut kaya akan sumber daya minyak. Perang saudara pun pecah, menandai awal dari periode konflik yang brutal dan berdarah, dukungan internasional dan kelaparan. Meskipun beberapa negara Afrika dan Haiti mengakui Republik Biafra, dukungan internasional secara keseluruhan terbatas. Blokade ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah Nigeria menyebabkan kelaparan massal di Biafra yang menewaskan jutaan warga sipil, terutama anak-anak. Gambar-gambar mengerikan dari anak-anak yang menderita kekurangan gizi menarik perhatian dunia, namun tidak cukup untuk mencegah jatuhnya Biafra. Keruntuhan Biafra. Setelah hampir 3 tahun perang, pasukan Nigeria berhasil mengalahkan pasukan Biafra. Ojukwu melarikan diri ke pengasingan. Dan pada 15 Januari tahun 1970, Republik Biafra secara resmi menyerah kepada pemerintah federal Nigeria. Keruntuhan Biafra menandai berakhirnya perang saudara yang menghancurkan, meninggalkan bekas luka mendalam pada masyarakat Nigeria, dan menimbulkan pertanyaan tentang hak penentuan nasib sendiri dan tanggung jawab internasional dalam konflik bersenjata. Meskipun Biafra tidak ada lagi, aspirasi kemerdekaan bagi wilayah tersebut tetap ada hingga saat ini. Yang keempat, Tannu Tuva, negara kecil yang menghilang. Tannu Tuva adalah negara kecil di perbatasan Mongolia, merdeka, punya bendera, punya presiden. Tapi pada 1944, Uni Soviet mengadopsinya diam-diam. Hari ini jadi bagian Rusia. Bahkan banyak warga dunia tak tahu negara ini pernah ada. Di tengah hamparan luasnya Gurun Gobi, tersembunyi sebuah negara kecil yang nyaris tak dikenal dunia. Tannu Tuva. Kisah Tannu Tuva bukanlah semata-mata tentang geografisnya yang terpencil, melainkan tentang sebuah peradaban yang hampir lenyap di telan sejarah. Bayangkan, sebuah negeri dengan budaya nomaden yang kaya, dihiasi melodi-melodi unik dari alat musik tradisional, dan dipenuhi kisah-kisah epik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, gejolak politik abad ke-20 telah menghancurkan kedamaiannya. Perang, perebutan kekuasaan, dan perubahan batas wilayah
telah mengaburkan keberadaan Tannu Tuva dari peta dunia. Hanya sedikit jejak yang tersisa. Reruntuhan bangunan kuno, cerita-cerita rakyat yang nyaris punah, dan mungkin beberapa penduduk asli yang masih mengingat kejayaan masa lalu. Tannu Tuva menjadi sebuah misteri, sebuah negara kecil yang menghilang, meninggalkan pertanyaan besar. Apakah kisah mereka akan benar-benar hilang ditelan waktu? Ataukah suatu hari nanti sejarah akan kembali mengungkap keberadaan mereka? Dan yang terakhir ada Republik Venesia. Venesia bukan hanya kota wisata. Dulu, ia adalah negara maritim super kaya. Republik Venesia berdiri selama 1100 tahun, tapi Napoleon datang dan menghancurkannya dalam 1 minggu. Kekayaan, armada laut, kebudayaannya lenyap. Kini hanya tersisa gondola dan romantisme turis. Republik Venesia, sebuah kekuatan maritim yang berpengaruh di Mediterania selama berabad-abad, telah lama hilang dari peta dunia sebagai negara merdeka. Kisahnya merupakan perpaduan antara kejayaan ekonomi, budaya, dan politik yang luar biasa, serta penurunan bertahap yang akhirnya mengarah pada kejatuhannya. Kejayaan Republik Maritim. Berdiri pada abad ke-5 Masehi, Republik Venesia berkembang pesat berkat lokasi strategisnya di Laguna Venezia. Keunggulan geografis ini memungkinkannya menguasai perdagangan antara Eropa dan Timur. Kemajuan ekonomi ini diiringi dengan perkembangan seni, arsitektur, dan budaya yang luar biasa, menjadikan Venezia pusat kebudayaan dan perdagangan yang penting di Eropa. Kekuatan maritimnya yang tangguh memungkinkannya mengendalikan jalur perdagangan dan memperluas pengaruhnya di Mediterania. Republik Venesia berkembang pesat berkat lokasi strategisnya di Laguna Venezia, penurunan dan kejatuhan. Namun, kejayaan Venezia tidak berlangsung selamanya. Sejumlah faktor berkontribusi terhadap penurunannya, seperti Portugal dan Spanyol yang menemukan jalur laut baru ke timur, melemahkan posisi dominannya, dan perdagangan dari negara-negara lain, perubahan dinamika politik di Eropa, termasuk munculnya negara-negara bangsa yang kuat, juga mengancam kedaulatannya. Venezia juga menghadapi masalah internal, seperti korupsi dan perselisihan politik. Pada abad 18, Venezia semakin melemah dan akhirnya jatuh ke tangan Napoleon Bonaparte pada tahun ke-1797. Setelah itu, wilayahnya menjadi bagian dari Kekaisaran Austria, kemudian Italia. Meskipun Republik Venezia tidak lagi ada sebagai negara merdeka, warisan sejarah, budaya, dan arsitekturnya tetap abadi dan menjadi daya tarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Kesimpulannya, kisah Republik Venezia merupakan pelajaran berharga tentang naik turunnya sebuah peradaban. Kejayaan ekonomi dan budaya yang luar biasa dapat runtuh karena berbagai faktor internal dan eksternal. Meskipun tidak lagi eksis sebagai negara merdeka, warisan Venezia tetap hidup dan menginspirasi hingga saat ini. Negara-negara ini pernah punya bendera, pemimpin, bahkan perang. Tapi kini, mereka dihapus, dilupakan, dihilangkan dari peta. Siapa yang menentukan negara layak eksis? Apakah sejarah ditulis oleh pemenang atau oleh mereka yang bisa menghapus jejak digital dunia? Kalau kamu suka mengungkap hal-hal tersembunyi dari dunia, tekan tombol subscribe. Karena dunia.com akan terus membawamu ke tempat-tempat yang tidak ingin ditunjukkan oleh sejarah. Selamat datang di dunia.com, tempat di mana yang hilang jadi nyata kembali. Makasih banyak ya Dunia Lovers buat semua supportnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu. Kita bakal balik lagi bawa cerita-cerita seru dan penuh kejutan. Sampai ketemu lagi. Dadah, dunia.com.